kasih Marta ya, Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita akan memulai ibadah kita malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Dipersilakan Bu Andri. Ya, baik Pak John, terima kasih Amin. waktunya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dengan kami, ada bersama kami pada malam hari ini. Bapak, limpahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Selamat malam Pak Wongtir bersama Ibu Ingrid, sudah bersama kita ya. Dan selamat malam Cifung juga. Selamat malam. Oke, apa kabar Pak Wongtir? Sehat ya? Amin. Puji Tuhan, Puji Tuhan ya. Ya, semangat Pak Wongtir. Nanti kita ketemu ya hari Minggu ya di restoran Double Happiness. Senang sekali. Oke. Ya. Sip, mantap. Oke. Dan mari kita sambut Bapak Ibu, host kita pada malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini adalah host, akan memberikan untuk Bapak Ibu semua bahwa hari ini kita bersama-sama Tuhan Yesus mendapatkan berkat yang berkelimpahan, dan kita memuji Tuhan Yesus untuk kita semua. Kami akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC lewat Zoom online. Hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini satu adalah host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dua, worship leader oleh Pastor John Sarbunan MA. Tiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik oleh Ibu dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. 6. Doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kita ibadah. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta ya. Dan malam ini kita akan menaikkan pujian meskipun belum tiba di rumah, masih di kantor ya Bu Yeti ya. Tapi iya, bisa masih di melayani kantor. Tuhan. Bisa melayani Tuhan ya di tempat pekerjaan. Oke. Barusan selesai meeting ini Pak. Oke, sip, mantap ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Kita naikkan dengan segenap hati. Ya. Terpujilah Yesus yang beri kekuatan
Mari semua yang percaya dengan iman kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari cinta Tuhan katakan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar
sebab kau di sisiku. Mari yang percaya katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. Amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Oke, praise God Bapak Ibu sekalian ya. Selamat malam semua yang sudah bergabung malam ini ya. Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman ya. Ya, Ibu selamat malam. Seliang, puji Tuhan, praise God ya. Oke, Ibu Ong Giokim. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa malam ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh sahabat kita terkasih. Oke, apakah di sana ada Ibu Sian Liang? Ya, Bu Sian Liang akan berdoa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Ini ramai sekali. Oh, masih di jalan ya? Ini saya di luar ini. Di luar, apakah memungkinkan Iya, di sana? saya nggak pakai headset dan saya Oh. HP nggak bisa pakai headset, jadi nggak bisa. Oke, Saya baik-baik, hanya nggak mendengar apa-apa. aja. Ya, oke, terima kasih untuk infonya ya. Baik, kita akan beralih kepada Cifung ya, Cifung. Nah, Cifung ini pasti ada di rumah ya sama Pak Daska ya, Cifung.
Ya, Pak Pendajor. Oke, Malam, silakan Cipung bisa malam. Terima menaikkan kasih, Pak doa ya. Pendajor. Oke, haleluya, praise God. Malam semuanya, Ya, selamat shalom. malam. Kita berdoa, menyatukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu kami bisa ada di tempat ini bersama saudara kami seiman. Ya, Itu karena Yesus. anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, terlalu baik. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu terhadap kami semua di gereja besar dan mulia. Aku Amin. percaya berkat-Mu melimpah. Seperti yang pujian itu dinyanyikan Tuhan, aku percaya rencana-Mu tidak akan gagal. Jika Engkau membuka pintu, tidak ada satu yang menutupnya. Pintu-pintu Yes. besar, pintu-pintu kemurahan, pintu kesembuhan, pintu Ya, semuanya akan terjadi lebih-lebih firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Pendeta John. Tuhan, urapi kami semua, terutama Pak Pendeta John yang di garis depan, untuk bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus dari ujung kaki hingga ujung rambutnya, sehingga firman yang ditaburkan tidak akan dicuri oleh si jahat Tuhan, tapi malah menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi pikiran kami mengerti, dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. amin. Kami duduk manis Tuhan seperti Maria yang mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, biar Allah Roh Kudus yang menyelesaikan segala sesuatunya. Berkati mereka semua yang ada di sini Tuhan yang belum hadir, kiranya Bapa menjamah mereka dan Tuhan bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami menantikan firman yang sangat mulia ini yang bisa menjamah dan mengubah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya dan sampai selamanya. Kami berserahnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami yang agung. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya malam hari ini. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Memang tadi sebelum ibadah dimulai ya, ada beberapa sahabat-sahabat yang telepon minta didoakan ya, saudara-saudaraku, dari Belanda, dari Nganjuk ya. Minta didoakan supaya Tuhan selalu memberi mereka kekuatan. Dan saya percaya itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan memang harus siap bisa melayani dalam segala keadaan ya. Dan puji Tuhan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan sehingga malam ini kita pun juga akan bisa menikmati ya firman Tuhan untuk saudara-saudara dengar malam ini. Amin. Nah, saya ingin tahu berapa banyak saudara yang malam ini hatinya haus dan lapar akan firman, yang percaya lambaikan tangan. Oh, untuk itu kita ada di sini. Amin ya. Saya percaya karena kita haus, kita lapar akan firman, maka kita ada di sini. Amin, saudaraku ya. Kalau kita tidak haus, tidak lapar, tidak akan kita ada di sini ya, saudara-saudaraku. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? 699. Iya, benar sekali ya. Tinggal satu langkah kita besok pagi sudah tiba di serial yang ke-700 ya Bapak Ibu. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa belajar firman Tuhan sepanjang tahun ini Bapak Ibu ya. Kita bicara tentang yaitu everlasting glory atau kemuliaan kekal atau kemuliaan Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaan itu bagi kita sekalian ya. Dan kita sudah pelajari kemuliaan Allah di dalam apa ya. Banyak kali yang kita pelajari di situ. Dan ini sangat indah sekali. Tahun depan kita akan berganti tema ya, 2025. Tema kita sudah berganti. Ada yang tahu tema kita tahun depan tentang apa? Mahkota. Iya, Crown. everlasting crown. Crown itu mahkota. Mahkota yang kekal atau abadi ya. Nah, mahkota yang kekal, mahkota abadi ini diberikan kepada semua orang percaya yang benar-benar sudah siap masuk dalam gelanggang perlombaan ya. Perlombaan apa saudara? Perlombaan iman. Masuk dalam pertandingan iman saudaraku ya. Memang ada yang berlari cepat, ada yang sedang, ada yang pelan. Tapi semuanya harus sampai ke garis akhir, garis finish, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, dan rasanya kita ingin sekali. Nah, saya ingin memberikan satu tips untuk kita ya, supaya kita saling menyemangati Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat teman kita rajin, kita juga rajin Bapak Ibu ya. Teman kita giat, kita juga jadi giat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berlomba-lomba supaya apa? Jangan sampai kita ketinggalan ya. Jadi yang muda-muda jangan
kalah dengan yang sudah berumur, Bapak Ibu ya. Seperti orang tua kita ini, mereka selalu ibadah ya, malam itu sudah jam 10 di Jerman, tapi mereka masih beribadah ya. Kita di Indonesia waktu pagi jam 4, mereka di sana jam 10 malam. Nah, kita berlomba-lomba, saudaraku. Jadi coba Bapak Ibu, Anda bisa lihat salah satu siapa ya. Anda bisa menjadikan dia sebagai partner, sebagai rekan. Jadi berlomba. Jadi kalau engkau lihat temanmu ini maju, nah ini menginspirasikan, mendorong engkau untuk maju. Jangan sampai engkau ketinggalan ya. Dia maju 5 langkah, engkau maju 5 langkah. Dia maju 10 langkah, engkau maju 10 langkah. Jadi ini membuat kita berlomba-lomba, saudaraku. Dan sudah bisa dipastikan bahwa mahkota abadi kita akan dapatkan itu. Katakan amin ya. Haleluya. Berapa banyak saudara siap untuk menerima mahkota abadi dari Tuhan? Yang siap terima mahkota abadi? Amin ya. Nanti Natal tanggal 15 saya akan bicara tentang mahkota abadi, Bapak Ibu. Dan nanti dari situ sepanjang tahun ya, akhir 2024 sampai memasuki 2025 saya akan bicara terus tentang mahkota abadi ya. Mahkota abadi itu nanti kita akan lihat bagian-bagiannya itu akan dalam sekali. Kita akan pelajari, makin membuat kita mengerti, Bapak Ibu ya. Haleluya. Dan mahkota satu lagi itu mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota yang Tuhan akan siapkan ya. Nah, salah satu di antaranya adalah mahkota abadi kepada mereka yang bertanding. Ya, mereka berlomba dalam perlombaan iman, dan mahkota kemuliaan itu diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir hidupnya ya. Sampai benar-benar dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan ya. Semasa hidup di bumi sampai dia di surga, dia dapatkan mahkota kehidupan pada waktu dia setia dengan Tuhan. Oke, kita akan langsung lihat ya firman Tuhan malam ini di serial yang ke-699 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Semakin hari semakin jauh, semakin asik, semakin indah, semakin menyenangkan. Karena banyak hal yang kita dengar, yang kita pelajari, yang dulu kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham ya. Karena banyak hal yang kita pelajari sampai malam hari ini. Oke, kita akan lihat. Inilah tema kita di malam hari ini. Haleluya. Oke, di serial yang ke-699, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam ketekunan. Bilang ketekunan. Ketekunan apa, saudaraku? Ketekunan doa orang percaya, ya. Jadi, saudara, orang percaya itu cirinya apa? Dia tekun. Tekun dalam apa? Dalam doa. Jadi kalau saudara lihat orang yang percaya itu, dia orang yang tekun dalam doa, ya. Oke, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Amin ya. Banyak doa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat, ya. Banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit juga pertolongan Tuhan. Itu dia, Bapak Ibu. Jadi doa itu akan mengubah segala sesuatu. Jadi yang terpenting di sini adalah ketekunan. Amin ya. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu malam hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketekunan doa orang percaya? Ada. Pasti ada ya. Ada, saudaraku. Jadi kalau orang itu orang percaya, dia tekun dalam doa, maka sudah dipastikan bahwa kemuliaan Allah ada di dalamnya. Lalu bagaimana ternyata dia tidak tekun dalam doa? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Bapak Ibu sekalian, nah kita lihat satu tokoh Alkitab malam ini. Saudaraku, ini adalah seorang nabi yang bernama Elia, dan ini ditulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Kita akan lihat ya nats Alkitab kita malam ini. Iya. Terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Selamat malam. Belum. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Amin ya. Jadi Elia itu manusia biasa, seorang nabi dipakai Tuhan, dia manusia biasa. Tapi apa yang membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya? Pada waktu dia berdoa dengan bersungguh-sungguh,
Nah, kata bersungguh-sungguh ini orang yang bertekun dalam doa, Bapak Ibu. Berdoa dengan terus bertalu-talu, terus dengan setia, terus dengan tekun, Bapak Ibu. Sampai dia mendapatkan jawaban doa, saudaraku. Nah, saya suka sekali ada satu istilah dalam bahasa Inggris. Kalau kita pergi ke mall, ya, kalau kita masuk di pintu mall atau di kantor-kantor, biasanya itu kan ada tulisan di depan pintu itu, ya. Ada yang tulisannya PUSH. PUSH. P itu pray, artinya doa. Lalu U atau U itu until, ya, sampai. Lalu S itu something, sesuatu. Lalu H itu happen. Jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Ini namanya orang percaya yang bertekun dalam doa, Bapak Ibu, ya. Meskipun hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah, beban berat, engkau dalam kesesakan dan engkau rasanya sudah tidak kuat lagi, kau merasa seolah-olah tidak berdaya, tidak mampu, dan engkau mengharapkan pertolongan, belum juga ada pertolongan. Apa yang harus engkau lakukan? Berdoa. Berdoa, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kenapa banyak orang lemah hari-hari ini? Kenapa banyak orang tidak mampu menghadapi setiap persoalan? Dia menjadi gampang stres, gampang depresi, bahkan gampang frustrasi. Kenapa? Karena dia lupa berdoa. Saudara-saudaraku, doa itu membuat engkau terkoneksi langsung dengan sorga. Doa itu membuat engkau langsung tersambung dengan Tuhan Allah. Doa itu membuat engkau makin hari makin bisa punya keintiman dengan Tuhan. Selama engkau punya kehidupan doa, maka engkau akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sama ini nafas kita, Bapak Ibu. Kalau nafas kita ditahan 5 menit, kita sudah terkapar-kapar, Bapak Ibu. Kita sudah kelabakan, saudaraku, ya. Dalam keadaan rasanya setengah mati. Saudaraku, itulah sebabnya doa itu penting. Saya tanya bagi Bapak Ibu sekalian, doa itu penting nggak? Penting. Penting. Bukan sekedar penting, tapi sangat penting. Coba saudara tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Nah, itulah. Doa itu seperti itu. Doa itu nafas hidup orang percaya. Jadi ketika engkau berdoa, ada kehidupan Allah di dalam dirimu. Ketika engkau berdoa, yang namanya mujizat itu menjadi hidup dalam dirimu. Ketika engkau berdoa, yang namanya kesembuhan menjadi hidup dalam dirimu. Ketika engkau berdoa, sesuatu yang ajaib itu menjadi hidup dalam dirimu. Ketika engkau berdoa, sesuatu yang bernama karya-karya Tuhan, pertolongannya menjadi hidup dalam dirimu. Kenapa? Karena engkau sedang masuk dalam area kehidupannya Tuhan, yaitu doa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan doa ini akan membuat engkau mampu menghadapi setiap segala kesukaran kesulitanmu. Amin. Dan orang yang suka berdoa tidak akan pernah bisa terkalahkan. Kenapa? Karena dia berada dalam kekuatan kuasa ilahi, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya orang-orang yang berdoa, mereka tidak akan gampang lemah, mereka tidak akan gampang goyah. Kenapa? Karena mereka tahu untuk kunci mengalami kemenangan adalah doa. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan engkau berdoa, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Dengan engkau berdoa, engkau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dengan engkau berdoa, engkau akan melihat hal-hal yang sepertinya mustahil. Bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya, yang bertekun dalam doa, engkau akan melihat segalanya menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Dengan engkau berdoa, saudaraku, engkau akan lihat kekuatan musuh akan dihancurkan. Dengan engkau berdoa, engkau akan lihat kemenangan akan datang dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dengan engkau berdoa, engkau akan melihat kemudahan demi kemudahan, kesukaran demi kesukaran akan berlalu, akan dilancarkan oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun sampai dia melihat engkau berkata, ya Tuhan, aku mau berdoa, dan aku percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, ketika saya mengalami benjolan di pundak kanan saya, saudaraku, mula-mula kecil, saudaraku, lama-lama tambah besar, tambah besar, tambah besar di pundak kanan saya ini. Setiap hari saya berdoa, saya perkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Lama-lama benjolan ini gak kerasan, gak tahan tinggal dalam tubuh saya. Kenapa? Tiap hari saya berkati diri saya, aku sehat, aku sembuh, aku pulih dalam nama Yesus. Dan akhirnya benjolan itu wes bablase.
Bukan anginnya, Bu, tapi penyakitnya. Katakan amin ya. Berapa Amin. banyak saudara malam ini yang mau mengalami kesembuhan, yang mau mengalami kuasa Tuhan, lambaikan tangan. Bilang saya mau. Amin. Saya mau. Karena itu jangan pernah engkau tinggalkan jam-jam doa ya. Kita ada punya ibadah doa mujizat 1 jam. Saudaraku ya. Itu jam 10, nanti besok kita akan ketemu jam 10 ya Bapak Ibu. Jam 10 pagi ya, karena menyesuaikan dengan ibadah kita tatap muka ya. Jam 10 pagi, tapi di luar hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Jumat kita jam 1 ya. Dan dahsyat Bapak Ibu, kesaksian teman-teman semua yang mereka saksikan, mereka mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan ya. Dan itu yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Bagian kita adalah berdoa, bagian Tuhan melakukan mujizat. Amin. Oke, mari kita lihat ini ya. Elia itu manusia biasa, saudaraku. Waktu dia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Waktu dia berdoa lagi, hujan langsung turun, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi lihat orang-orang yang berdoa itu, mereka punya kuasa untuk bisa menahan langit. Mereka punya kuasa untuk menurunkan hujan. Kenapa? Karena mereka berdoa dengan tekun, mereka berdoa dengan kesungguhan hati. Ada kesaksian, ada 2 orang misionaris ya, hamba Tuhan yang melayani di sebuah daerah, dan mereka berkata kepada orang-orang pada waktu itu, kalau kamu percaya, kamu akan berkata kepada gunung ini dan gunung ini akan pindah ke sana, ke dalam laut, saudaraku. Nah, tiba-tiba ada orang yang marah dan orang itu langsung menangkap mereka dan memasukkan 2 orang hamba Tuhan dalam penjara, Bapak Ibu. Dan mereka bilang, kalau kamu berdoa sampai gunung itu bisa pindah ke dalam laut, maka kamu akan bebas. Saudara-saudara, kedua hamba Tuhan ini dalam penjara, mereka lihat gunung itu, mereka berkata, dalam nama Yesus, gunung pindah ke dalam laut. Dahsyat Bapak Ibu sekalian, karena mereka bertekun dalam doa, saudaraku. Tahu-tahu Tuhan dengan cara yang ajaib, saudaraku. Tuhan kirim petir, ya saudaraku. Tuhan kirim petir gempa, saudaraku, sehingga mengakibatkan gunung itu langsung dia meledak, saudaraku, dan akhirnya rata dengan tanah, Bapak Ibu. Kuasa doa orang percaya itu dahsyat sekali. Nah, gara-gara peristiwa itu, kedua hamba Tuhan misionari ini, mereka dikeluarkan dari penjara, mereka dibebaskan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan sanggup melakukan keajaiban bagi saudara dan saya yang suka berdoa. Amin ya. Oke. Bapak Ibu, kita akan lihat ini, saudaraku, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketekunan doa orang percaya. Bilang doa orang percaya, ya. Orang percaya yang bersungguh-sungguh berdoa bagi turunnya apa, saudara? Kuasa Tuhan. Jadi hujan itu adalah kuasa Tuhan. Nah, hujan juga bicara tentang berkat Tuhan. Jadi selama engkau berdoa, maka Tuhan akan mencurahkan berkat dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan orang tua yang mengerti rahasia ini, ketika engkau mengingat akan anak cucu keturunanmu, berdoalah bagi mereka. Dengan engkau berdoa sebagai orang tua, karena hatimu percaya, engkau akan lihat anak cucumu semua diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu dalam Kolose 1 ayat 7 sampai 9. Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam ketekunan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Mengerti itu penting. Karena di luar sana masih banyak mereka tidak mengerti. Mereka walaupun mereka berlabel agama, Anda tanya kepada saya apakah dia Kristen? Benar, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Dia di gereja. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti. Bahkan ketika mereka juga sudah melayani, tapi mereka juga tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam ketekunan doa orang percaya. Nah, hari ini Tuhan mau ajarkan kita semua ya tentang ketekunan doa orang percaya. Mari kita lihat Bapak Ibu, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang memiliki 3 keyakinan ya. 3 keyakinan. Yakin yang pertama. Yang pertama ini dia, saudaraku. Tanda yang pertama ini ya. Dia yakinlah bahwa doa kita didengar. Bilang didengar. Dan dijawab Allah Bapa yang penuh kasih. Dalam bahasa Inggris, divine intervention. Ya, mari kita lihat intervensi ya. Dari Kolose 1 ayat yang ke-7. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan engkau berdoa, engkau perlu berdoa dengan yakin.
Jangan berdoa dengan hati yang masih bimbang, masih ragu-ragu, masih khawatir. Kalau engkau berdoa dengan hati yang demikian, engkau tidak yakin, engkau masih khawatir, engkau masih bimbang, masih ragu-ragu, doamu itu tidak akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saudara-saudara, Paulus berkata semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Epafras ini kita sudah pelajari di ayat sebelumnya ya, saudaraku, bahwa dia ini adalah teman ya, teman sepelayanan Paulus Bapak Ibu dan kawan pelayanan ya yang dikasihi Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu mendengarkan doa orang percaya. Bilang amin ya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan, kecuali kalau hatimu bimbang, hatimu ragu. Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Percaya ketika seorang suami berdoa dengan yakin, Tuhan mendengar doamu. Amin. Ketika seorang istri berdoa dengan yakin, Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Amin. Ketika sebagai seorang menantu mertua, engkau berdoa dengan yakin, Tuhan mendengar doamu. Dan juga menjawab doamu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Yakin yang kedua itu bernama yakin kuasa doa untuk mengubah keadaan dan membawa berkat dalam hidup kita. Ya, ini yang namanya transformation, ya. Transformasi, Bapak Ibu. Ada satu perubahan yang terjadi. Mari kita lihat ya. Dalam Kolose 1 ayat 8. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Amin. Amin ya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang suka berdoa Bapak Ibu, keadaannya jadi berubah saudaraku ya. Yang tadinya dulu dalam keadaan beban berat, sekarang ketika dia tekun berdoa, keadaan berubah, yang beban berat langsung mendapatkan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, tiba-tiba jalannya dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin ya. Yang dulunya dalam keadaan gagal diubahkan Tuhan menjadi orang yang sukses, berhasil dan diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau dalam keadaan seperti ini? Yang mau lambaikan tangan bilang saya mau ya Tuhan. Saya mau. Amin. Jadi yakin kuasa doa untuk mengubah keadaan. Ketika engkau berdoa bagi suamimu, kau yakin bahwa Tuhan akan mengubah hati suamimu. Ketika engkau berdoa untuk istrimu, engkau yakin bahwa Tuhan akan mengubah hati istrimu, mengubah hati menantumu, mengubah hati mertuamu, mengubah hati orang-orang di sekelilingmu. Dan ketika engkau berdoa juga Tuhan mengubah keuanganmu yang lagi seret, yang lagi morat-marit, diubahkan Tuhan. Katakan amin ya. Jadi engkau berdoa dengan apa? Yakin ya. Yakin kuasa doa untuk mengubah keadaan. Jadi keadaan tidak akan berubah kalau engkau berdoa dengan bimbang, masih ragu, masih cemas. Tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Sampai ada satu perubahan itu karena engkau yakin. Amin ya. Mari kita lihat yang kedua, yang ketiga sekarang. Yakin yang ketiga. Yakin yang ketiga adalah yakin akan pentingnya doa bersama. Saya tanya, doa bersama itu penting nggak? Ya, doa bersama sebagai komunitas, ya, unity. Penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ayatnya ya. Kolose 1 ayat 9. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dengan sempurna. Amin. Rahasia untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna itu apa? Ketika kita menerima hikmat dan pengertian yang benar. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah firman Tuhan. Dan siapa itu hikmat? Hikmat itu adalah Yesus Kristus ya. Dan Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu. Dan pengertian yang benar itu apa, saudaraku? Itulah firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu benar. Manusia itu kadang-kadang nggak benar ya, tapi firman itu benar. Dan kita yang nggak benar ini, kita dengar firman, kita mau diubahkan firman, akhirnya kita nggak benar jadi benar. Amin ya. Jadi ini saudaraku. Yang ketiga, yakinlah akan pentingnya doa bersama. Doa bersama itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Engkau tidak bisa berdoa sendiri, engkau butuh partner doa, rekan doa, teman-teman yang berdoa bersama-sama. Sebagai komunitas ya saudaraku, unity. Ini namanya kesatuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saudara-saudara seperti puntung ya, puntung api. Katakanlah ada kita mau buat api unggun tuh. Saudara masih ingat waktu kita adakan retreat ya berapa kali? Kita buat api unggun Bapak Ibu. Potongan-potongan kayu dijadikan satu,
Lalu kemudian disirami bensin dan api dilepaskan mengakibatkan kobaran api itu besar, Bapak Ibu. Mungkin ada salah satu satu batang kayu berkata, aku gak enak di sini, aku mau keluar aja deh, saudaraku. Betul, dia keluar, tapi masih nyala. Tapi nyalanya itu sudah mulai berkurang, ya. Apinya itu mulai kecil dan ditiup angin langsung padam, saudaraku. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Ketika mereka berjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan doa, Bapak Ibu. Kelihatannya mereka masih punya iman, kelihatannya masih menyala-nyala, tapi mulai kendor, mulai apinya mulai kurang, mulai redup, mulai kecil dan akhirnya mati, ya. Nah, karena itu Tuhan ingin Bapak Ibu kita berada di komunitas yang benar, ya. Dengan orang-orang yang suka berdoa. Ketika engkau berada di lingkungan orang-orang yang suka berdoa, engkau jadi orang yang suka berdoa, Bapak Ibu. Ada sebuah kesaksian, ya. Seorang ibu pada waktu itu dia kalau doa, saudaraku, 5 menit dia rasa udah kelamaan, saudaraku. Suatu hari hamba Tuhan dari Afrika, ya, seorang pendoa, saudaraku. Nah, hamba Tuhan ini kalau berdoa itu sampai, Bapak Ibu, bisa sampai 1 hari, bisa sampai 3 hari, saudaraku. Dan dia penasaran bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ketika hamba Tuhan itu selesai berbicara, menyampaikan firman, dan dia undang siapa yang mau didoakan. Dan mereka maju. Nah, ibu ini yang doanya dia bilang cuma 5 menit, udah kelamaan. Dia pegang hamba Tuhan itu, Bapak Ibu. Dia rasakan urapan Tuhan, jamahan Tuhan dari hamba Tuhan itu transfer ke dia. Dan saudara-saudaraku, sejak itulah dia berdoa bukan cuma 5 menit, tapi sampai 2-3 jam, saudaraku. Bahkan sampai 1 hari penuh, Bapak Ibu. Karena apa? Ada satu kesukaan, ada satu kerinduan untuk berdoa, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, saya percaya ketika engkau mengerti rahasia ini, jangan engkau risaukan tentang kehidupanmu, tentang bagaimana masa depanmu, tentang keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Lakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Kau lakukan bagianmu, maka bagian Tuhan akan melakukan dalam hidupmu. Amin. Yaitu memberkati engkau, membukakan jalan untuk melancarkan semua yang kau lakukan. Dimudahkan Tuhan, katakan amin, ya. Yang dulunya orang bilang, wah nggak mungkin, ini susah, ini nggak bisa ini. Ternyata dengan kau berdoa semua jadi mudah. Amin, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, asal engkau tahu rahasianya. Oke, ini penting ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, Bapak Ibu, ini dia, dahsyat ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia yakin. Dia yakin apa, saudaraku? Dia yakin akan pertumbuhan iman yang semakin dalam, spiritual growth. Jadi growth itu bertumbuh, Bapak Ibu, ya, spiritual itu yaitu roh yang bertumbuh. Ya, mari kita lihat ya dari Kolose 1 ayat 7. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Amin. Amin. Jadi pelayan Kristus yang setia. Kenapa? Karena ada pertumbuhan iman yang semakin dalam, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia yakin. Yakinnya bagaimana, saudaraku? Dia yakin akan penguatan hubungan dengan sesama saudara seiman, fellowship, ya. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 8. Kolose 1 ayat yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Amin. Amin, kasih-Mu dalam roh. Jadi ini, saudaraku, ada satu hubungan ya dengan sesama saudara seiman. Fellowship, seperti yang kita lakukan malam ini. Kita fellowship, Bapak Ibu. Itu penting, saudaraku, ya. Yang rasanya kita itu gak ketemu 1 hari aja, rasanya kangennya setengah mati, Bapak Ibu, ya. Kalau kita nggak melihat di antara kita ada yang nggak ada, rasanya kita rindu, kita kangen, ya. Sehingga kita ingin selalu ketemu. Orang Jawa itu kan punya falsafah apa? Mangan gak mangan, yang penting kumpul. Nah, kumpul untuk ngapain, saudaraku? Kita ngumpul untuk dengar firman, ya. Kita ngumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin, ya. Kita kumpul untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu dahsyat, Bapak Ibu. Haleluya. Dan kita lihat yang terakhir ini, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia yakin. Yakinnya bagaimana, saudaraku? Yakin akan kedamaian hati yang semakin mendalam. Peace, ya. Peace itu adalah kedamaian, ya. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 9.
Ya, Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara lihat ya, kenapa banyak orang ada yang gelisah, rasanya nggak tenang, ya saudara, pusing 7 keliling. Kenapa? Karena dia kurang berdoa, saudaraku. Sehingga hatinya itu kacau, dipermainkan oleh musuh sebentar, diombang-ambingkan ke sana, kemudian diombang-ambingkan ke sini, ya, ke sana kemari, Bapak Ibu, dalam keadaan bingung gak karu-karuan. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine. Ya seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Nah, jadi orang-orang suka berdoa, Bapak Ibu. Mereka dibawa Tuhan dekat dengan sumber ketenangan. Sehingga mereka rasa itu ada kedamaian, hatinya adem, hatinya itu marem, hatinya tentram. Amin, Bapak Ibu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah orang yang jauh dari Tuhan hatinya nggak tenang, bisa tenang? Nggak bisa. Orang yang dekat dengan Tuhan hatinya tenang. Apakah dia nggak ada masalah? Ada. Apakah dia nggak ada beban berat? Ada. Apakah dia nggak ada pergumulan? Ada. Apakah dia nggak ada persoalan? Ada, Bapak Ibu ya. Tapi kenapa dia bisa tenang? Karena dia tahu, dia dekat dengan sumbernya, sumber ketenangan, yaitu Yesus Raja Damai. Amin, Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Nah, makanya gini, saudara-saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Tuhan izinkan masalah terjadi dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam pekerjaan, bahkan dalam kesehatan, saudaraku. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya engkau dan saya ini jangan jauh dari Tuhan. Supaya engkau dan saya ini jangan meninggalkan Tuhan. Supaya engkau dan saya ini apa? Jangan melupakan Tuhan. Oh Tuhan, aku beban berat, suamiku nggak bisa menolong aku. Aku percaya Yesuslah yang bisa menolong aku. Oh Tuhan, aku dalam pergumulan, istriku nggak bisa menolong aku. Tuhan, aku percaya Engkau yang bisa menolong aku. Ya? Oh Tuhan, menantuku, mertuaku, orang tuaku, papa mamaku nggak bisa menolong aku. Tapi hanya Yesus yang bisa menolong aku. Oh Tuhan, dokter sudah bolak-balik aku temui dokter, tapi dokter pun nggak bisa menyembuhkan aku. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan aku. Itulah sebabnya, saudaraku, kita gandoli Gusti Yesus, terus dekat dengan Tuhan, terus jangan lepaskan dia, ya, melekat dengan dia, sehingga apa? Kita aman, ya. Biarlah Tuhan berkati kita sekalian di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Amin. Praise the Lord. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Nini Herawati. Haleluya, akan berdoa buat kita semua ya yang hadir malam ini. Oke, selamat malam. Cimelan sudah bersama kita ya malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Apakah Cini ini ada di sana, Bu Nini Herawati? Akan berdoa ya? Oke, buat kita semua. Shalom Pak John. Ya, shalom. Shalom semua Bapak Ibu. Ya, Halo. amin. Mari kita sama satukan hati untuk berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah bisa berkumpul kembali Tuhan untuk ibadah lewat JSCC Zoom ini Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada hari ini Tuhan. Untuk memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini semua Tuhan, untuk menjadi tuntunan hidup bagi kami Tuhan. Untuk menambahkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Biar kami boleh belajar untuk melakukan ya Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pastor John Sargunan yang sudah menyampaikan firman malam hari ini Tuhan. Apapun yang Tuhan, dimanapun beliau berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Berikan kesehatan, umur panjang, apa yang diperlukan semuanya Tuhan telah mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, berkati kami juga semua Tuhan. Ya, Yesus. Juga semua diberikan kesehatan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan kami semuanya dibuatnya berhasil ya Tuhan. Baik anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya Tuhan, juga semuanya berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan diberikan kami kesehatan Tuhan untuk persiapan pada hari Minggu Tuhan. Amin.
untuk kita merayakan Natal Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk kelahiran Tuhan Yesus. Yes. Kami semua diberikan kesehatan ya Tuhan. Jadi kami boleh memperingati Tuhan dari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Dan juga malam hari ini Tuhan untuk Bulince, Ya, dia juga Yesus. kesehatan Tuhan. Dan dia saat ini tergeletak lemah ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami tahu Tuhan, pilu-pilu Tuhan yang menyembuhkan Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hari Minggu kita sama-sama untuk berkumpul, untuk merayakan hari Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya diberikan cuaca yang terbaik ya Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Kami semua bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa Amin. peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Nini. Amin, Pak John, sama-sama. Praise God. Ya, kembali kepada Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan Yes. MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman-firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini tiba untuk doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam. Ya, Saudara Pastor John, shalom. Bu Bu Yeti, Ong. selamat malam semuanya. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Terima kasih, Pastor John, sama-sama. Amin. Terima kasih Ibu Ong Gyo Kim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa. Amin. Selamat malam semuanya. Malam. Tuhan, selamat siang Oma. Siang ya Ya. Oma di sana. Ya, siang. Selamat siang, ya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Matius Yohanes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam yang diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000, anak-anak dan dewasa yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat, Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Sri Jaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sargunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, hari ini
Ibu Lince Rompas Ya, tanggal Bulin Cerompas, betul. 12 Desember 13. 13 Desember 2024. Ya, kedua tanggal 23 Desember 2024 Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasya Puji Astuti ST. Tuhan berkati Ibu Atanasya. Amin. Terima kasih Bapak Pastor dan Tarbuna. Kami kembalikan pada Bu Yeti. Terima kasih Ibu Atanasya yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya untuk doa deklarasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, doa deklarasi. Yes, Deklarasi. Ya, nanti beberapa teman-teman yang belum ambil bagian malam ini ya, bisa doa deklarasi ya. Oke, nomor 1 Alin. Bisa dicatat Bu Rosalin, nanti bisa dipandu ya. Oke, Alin nomor 1 ya, Alin. Kemudian nomor 2 Bu Ong Kyo Kim. Ya. Oke, Ada ini Pak John, ada Pak Andi sama Angel. Oh iya, oke, betul. Lalu nomor 3 Pak Handi ya, Pak Handi bisa ya doa deklarasi. Lalu kemudian yang keempat adalah di situ ada, oke. Ada Ibu Andriana. Ibu Andriana, oke. Ibu Andriana. Yang keempat ya, Bu Andri, apakah tadi dicatat kah nama-nama? Dicatat. Ada dicatat ya? Oke, Ya. yang kelima, oke, Ibu Ong Gyo Kim. Bu Ong sudah nomor 2 Pak John. Oh, Bu Ong sudah nomor 2 ya? Oke, nomor 2. Oke, ada Pak Ferry sama Bu Lastri. Kita kunjungi dulu lah. Salam Pak Ferry, Bu Lastri. Shalom. Ya, halo Pak Ferry, Bu Lastri. Oke, ini pasangan yang menikah ya, bulan lalu ya. Oke. Iya. Ya, sudah berapa? Sudah 4 ya? Sudah 5. Sudah 5. Siapa yang kelima? Kelima Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Dengan Bu Lastri. Oke, baik. Ya, nanti ke-6 ada nanti yaitu Ibu Nini Arawati ya, Bu Nini Arawati yang ke-6. Oke, baik teman-teman semua, kita akan deklarasi ya, doa deklarasi malam hari ini. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Oke, nomor 1 siapa? Alin? Alin. Ya, silakan Alin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di Gereja CLCC malam ini. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Amin. Nomor 3.
Pak Andri. Hendy. Oh, Ya, Pak Andi. Andi. Saya, Pak Andi. Aku percaya akan ada pertolongan Yes. bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Di dalam nama Terjadilah, Tuhan Yesus. terjadilah, Jadilah, terjadilah. Terjadilah. Amin. Amin ya. Memberkati Bu Andi ya. Bu Angel. Iya. Oke, yang keempat. Aku Ya, Bu dalam Andri. nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja Yes. CLCC. Amin. 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 Terjadilah, Terjadilah, Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang keenam. Kelima, Pak John. Oh, Pak kelima. Ferry. Oh, kelima. Pak Ferry. Ya, Pak Ferry yang di tengah ya. 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 Oke, Pak Ferry. Oke, bisa di-handle dulu oleh Cifung ya, Cifung. Ya Pak Pendeta, Ya, di tengah ya, yang di tengah. Silakan, Cifung. dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada kelimpahan Yes. bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin ya. Bu Nini Arawati yang keenam, paling bawah. Ya. Amin. Ya, silakan Bu Nini. Ya, Oke. dalam nama Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang Yes. berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat semua pendoa-pendoa ya. Doa deklarasi 6 orang, Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah membawakan menaikkan doa deklarasi untuk kita semua. Dan selanjutnya doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarpunan MA. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menutup dan naikkan pujian penutup, apakah dari Ibu Nini, Ketua Panitia Natal kita, ingin menyampaikan sesuatu? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, Bu Nini menyampaikan sesuatu. Oh Persiapan ya. sudah siap ya, Ya. semua? Ya Pak John, ini untuk persiapan hari Minggu ya tanggal 15 untuk Ya. perayaan Natal Gereja CLCC sudah 100% sih Pak John, sudah Puji Tuhan. 100%, 99,9 ya Pak John, nanti 100% di hari Minggu ya. Amin. Betul. 1%-nya di Jakarta ini. Wah iya masih di Jakarta ini sekarang ini kita tuh 99,9 nanti 0, ininya dari Jakarta ya Bu Iti. Ya kita semua Ya, 1%-nya di Jakarta ini. Iya, nanti kita tunggu ini Bu host kita. Haleluya. MC kita import dari Jakarta ini lokal. Ya, Pak John. betul. Ini khusus, ini spesial. Nanti kita persiapan kesehatan ya Bapak Ibu, kita minta doa sama Tuhan Yesus biar kita semua diberikan perlindungan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Atau apapun juga. Amin. Kesehatan kita dijaga Bapak Ibu. Amin. Dan terus semuanya dipermudah dengan Tuhan Yesus ikut campur tangan ya. Amin. Amin. Akhirnya kita sudah berjuang, kita sudah saling mendukung, saling mensupport. Apapun yang diperlukan semua Tuhan sudah mencukupkan Bapak Ibu ya. Praise Ini God. kemurahan Tuhan yang luar biasa di tahun ini, luar biasa Pak John. Ya. Luar biasa. Semuanya menabur ya Pak John. Ya. Dari kita untuk kita Bapak Ibu ya. Itu semuanya nanti Tuhan yang mengembalikan, membalas dengan berlipat-lipat sekali ganda ya Bapak Ibu ya. Amin. Kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama nanti kita merayakan dengan hati yang sukacita, dengan penuh kemuliaan bagi Tuhan. Itu Pak John ya.
Kita semua Ya. sudah siap, dan secara fisik sih kita sudah siap Pak John. Tinggal Amin. hati kita nanti itu yang hari hanya gitu ya. Itu aja Pak John yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nini, koordinator kita ya, ketua panitia Natal kita ya di tahun ini. Iya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan ya. Pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Mari bersama katakan Hosana, oh Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak yang lain disembah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama umat Tuhan dan nyatakan di hadapan Tuhan bersama. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana bagi Yesus sampai selama-lamanya. Diberkati semua yang hadir malam ini, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ibu Yeti dan tim, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati Ibu Rosalin, Tuhan berkati Ibu Atanasya, Ibu Andri Marantika, Ibu Sian Liang, Pak Ferry, Bu Lastri, Bu Nini Arawati, Bu Ongkyo Kim, Pak Wongtir bersama Ibu Ingrid, memberkati Cifung sekeluarga, Bu Marta sekeluarga, Pak Handi, Bu Enji, memberkati juga Your Miracle, memberkati Alin, berkati Ibu Melewati Cimelan, berkati semua yang hadir pada malam ini, Ibu Sinta, semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Percaya, setiap orang percaya yang hadir malam ini, imani anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Yang ada di Australia, anak Carlos, Tuhan berkati dia, dan juga semua yang di Indonesia, di mana saja, semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian besok pagi. Oh Tuhan, Ibu Atanasya dan tim akan melayani, Tuhan berkati semuanya. Dan malam ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati semua yang di Indonesia akan bangun besok pagi untuk menerima berkat dari Tuhan, dan juga yang di Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri Brosalin, sebentar juga mereka akan mengikuti yang Tuhan Yesus ibadah besok pagi dan jam 10 malam waktu Jerman, Belanda. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan percaya malam ini Tuhan sudah memberikan anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu malam ini. Percaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sembuhkan juga Ibu Lince, sembuhkan juga Ibu Puspita, sembuhkan juga ya Tuhan Pak Peter Fernandes. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Di dalam nama Yesus Tuhan juga sudah sembuhkan Pak Wongtir dan keluarganya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Makasih Pastor John. Sama-sama Doanya Bu Yogi, Cifu. Makasih Pak John. Doa Salin untuk berkati. Ya, untuk berkati Pak Wongtir sama-sama ya. Ya, Pak Ferry. Terima kasih semuanya. Semuanya ya. Ya, Bu Cifu. Besok pagi. Ya, jangan lupa Bu Yeti alarmnya. Sumarta ya. Oke. Dan berkati. Selamat siang, selamat istirahat. Ya, selamat siang waktu Jerman. Selamat Sampai jumpa istirahat teman-teman semua ya. God bless you all. Ya, God bless you all. Selamat beristirahat ya. Ya, sayonara. Sayonara. Bu Rosalin. Ya, Bu Augustin. Ya, selamat beraktivitas, Bros ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. God bless you. Ya, bye-bye. Bye. Ya. Bye.